Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah teori lagi dari Avengers Doomsday, yang dimana ternyata dia udah menguasai semua multiverse Marvel sejak awal MCU Multiverse Saga ini, yang dimulai setelah kematian Tony Stark dalam Avengers Endgame. Dan ternyata ini semua berhubungan satu sama lain dengan kemunculan Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. kembali. Seperti apakah teorinya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Susan, fire. Mark. Oke, ini ada teori kedua ya. Setelah kemarin kita udah bahas mengenai teori kalau Tony Stark adalah Dr. Doom yang sebenarnya. Tapi ingat bahwa teori kedua ini tidak berhubungan dengan teori pertama. Karena hal ini gue juga baru nemu ya setelah gue observasi dan juga setelah gue rewatch berbagai macam project MCU. Dan juga gue akhirnya menemukan cara bagaimana caranya Dr. Doom itu akan menjadi ancaman paling utama di MCU sebenarnya dari mana. Nah, setelah gue cari tahu, ternyata dia udah menguasai sejak zaman awal MCU Multiverse Saga, yang dimana semua para hero-hero MCU yang kita ikuti selama ini ternyata semuanya adalah pion bagi Dr. Doom untuk menjadi bahan eksperimen penelitiannya selama ini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Dr. Doom alias Victor Von Doom ini merupakan satu manusia terpintar setelah Reed Richards dan juga Tony Stark, yang dimana dia adalah ilmuwan yang bisa menggabungkan dunia teknologi dan juga dunia sihir sejak remaja. Makanya dia meraih banyak penghargaan dari kampusnya, bahkan dijuluki sebagai mad scientist di beberapa teman-teman kampusnya. Awal kemunculan Dr. Doom ini tentu saja mungkin berasal dari universe alternatif milik The Fantastic Four First Steps. Apalagi kemarin di trailer pertamanya, penulis naskahnya udah mengatakan kalau tim itu udah beroperasi selama 4 tahun lamanya di universe alternatif tersebut. Jadi dikarenakan mereka sudah pro, pastinya tentunya mereka udah pernah mengalahkan Dr. Doom di awal mereka pertama kali menjadi superhero di kota New York, yang dimana hal ini membuat kita call back kepada filmnya Fantastic Four tahun 2005 dulu, yang dimana musuh pertama mereka itu adalah Victor Von Doom alias Dr. Doom yang satu itu, yang kebetulan wajahnya sama persis dengan Tony Stark dari Earth 616, karena jatuhnya dia adalah seorang varian dari universe lain. Well, ketika Dr. Doom dikalahkan oleh tim Fantastic Four ini, tujuannya akhirnya berubah, yang tadi itu adalah sebuah menguasai dunia. Sekarang dia berusaha untuk menguasai multiverse dengan cara mencari tahu universe apa aja yang kebetulan superhero-nya wajahnya mirip dengan dia. Dan akhirnya Dr. Doom ini menemukan Earth 616, yang dimana variannya yaitu Tony Stark ini untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan satu universe dari ancaman Thanos dan juga para pasukannya. Sehingga Dr. Doom ini akhirnya mengobservasi hal itu dan dia meneliti semua kejadian yang ada pada Earth 616 MCU tersebut. Dan kalian tahu nggak bahwa semua hero-hero MCU yang kita ikuti semua kisahnya, ternyata mereka semuanya adalah pion untuk hasil penelitian Dr. Doom yang satu ini. Siapa aja ya pionnya? Yuk kita bahas. Pion pertama adalah Wanda Maximoff dan serial WandaVision, yang dimana ternyata dia bisa memanipulasi semua realitas dengan kekuatan chaos magicnya, sehingga Dr. Doom akhirnya melihat semua hal itu dari jarak jauh, dan dia meneliti tentang dampak dan juga kekuatannya yang bisa ia manfaatkan untuk menguasai multiverse. Dan ini ada cikal bakal untuk Wanda bisa kembali ke MCU, entah dengan cara apa. Yang jelas kita tunggu aja bagaimanakah hasilnya. Apalagi gue sebagai fans Marvel juga masih curiga kalau kemungkinan Wanda belum tewas. Dia diculik ke TVA, yang dimana hal ini pertama kali digambarkan ke komik TVA issue nomor 1 tahun 2025 kemarin. Jadi bisa gue pastikan kemungkinan komik itu canon ke storyline MCU, atau mungkin jangan-jangan MCU punya twist yang lain. Who knows ya. So kita tunggu saja. No one will ever be tempted by the dark hold again.
Pion kedua adalah The Void yang menguasai Sentry, dikarenakan kita sudah mendapatkan petunjuk di final trailer Thunderbolts kemarin yang memperlihatkan ketika The Void udah menguasai kota New York dan kabut kegelapannya. Ternyata orang-orang yang dekat kabut itu bukan tewas, melainkan mereka seperti dipindahkan ke universe alternatif untuk menghadapi masa lalu mereka yang kelam. Dan bisa jadi The Void Sentry ini akan mengirim mereka ke dimensi The Void di bawah markas TVA yang merupakan sebuah dimensi terbuka yang menyimpan sebuah barang atau tempat yang diburu oleh TVA sejak lama, yang udah muncul semenjak Loki season pertama sampai kepada film Deadpool and Wolverine kemarin. Lalu mungkin saja dikarenakan Doctor Doom ini udah melihat dia sebagai orang yang punya potensi, kemungkinan Sentry dan juga The Void ini akan menjadi sekutunya dalam perang besar multiversal war nanti dalam film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, dikarenakan nama pemerannya Louis Pullman juga tampil di jajaran cast Avengers Doomsday kemarin. Pion ketiga adalah Spider-Man, yang dimana dia harus menghadapi kesendiriannya akibat perbuatannya sendiri yang telah menghancurkan setengah para multiverse dalam film Spider-Man No Way Home, yang dimana akhirnya ketika Peter Parker ini udah nggak dikenal oleh semua orang, Doctor Doom pastinya akan mengobservasi hal itu, bagaimanakah tabakan dan sihir itu bisa berpengaruh kepada multiverse yang juga bertampak kepada seorang yang dilupakan oleh satu universe dari segi psikologinya. Karena nanti di Avengers Secret Wars mendatang, semua universe yang hancur itu akan ia bentuk menjadi dunia tambal sulam yang dikenal dengan sebagai Battle World, yang dimana semua orang-orang itu semua ingatannya akan dihapus oleh Doctor Doom dan dicoba satu sama lain. Makanya kenapa Doctor Doom itu akhirnya akan tampil di film Spider-Man Brand New Day, mengingat film itu akan kejadian setelah film Avengers Doomsday. Dan ini nyambung kepada video kita sebelumnya mengenai Spider-Man yang akan menjadi pengikut setia bagi Doctor Doom. Disitulah dia akan bergerak untuk memanfaatkan kemarahan dan juga kesediaannya Peter Parker untuk bergabung menjadi aliansinya. But this time make everyone forget who Peter Parker is. Make everyone forget me. No, you gotta understand that would mean that everyone would have no memory of you. Pion keempat adalah Doctor Strange dan juga American Chavez, yang dimana Strange ini untuk menyebabkan kehancuran multiverse dengan kemampuan sihirnya dalam Spider-Man No Way Home dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Padahal ya dari segi logika aja, Strange itu bisa menghilangkan semua memori orang-orang itu tentang Peter Parker alias Spider-Man bisakannya tanpa merusak semua berbagai macam multiverse yang ada pada kisah Marvel ini kan. Tapi Strange memilih untuk tidak melakukannya entah karena apa. Sampai pada akhirnya dia ketemu dengan si Wanda ini yang berusaha menculik America Chavez dengan kemampuan bisa berpindah multiverse dengan tubuh fisiknya tanpa harus melakukan dream walking. Justru hal ini akan dimanfaatkan oleh Doctor Doom karena mungkin dia meneliti bahwa ternyata untuk pindah ke multiverse lain tidak harus pakai sebuah alat canggih seperti TVA ataupun di filmnya Spider-Man Across the Spider-Verse dengan jam tangannya Miguel O'Hara. Dan mungkin saja Doctor Doom itu akan mengincar kekuatan American Chavez untuk bisa berpindah-pindah multiverse tanpa takut terkena risiko incursion dan juga tanpa memakai alat canggih manapun. Jadi ya, well, literally dia akan mencuri kekuatan American Chavez dengan profitnya yang begitu besar ya. Spider-Man, he has the powers of a spider. Does he look like a spider? No, more like a man. Climbs walls. What? No. Oh, well, maybe, I don't know. Pion kelima adalah Kang the Conqueror, yang dimana dia udah muncul semenjak Ant-Man and the Wasp Quantumania, yang ternyata hal itu masih menyimpan misteri apakah Quantumania itu adalah sebuah semesta yang sama seperti di markas TVA. Karena jika iya, maka ini semuanya jadi bisa masuk akal bahwa bisa jadi ya ketika Kang itu udah tembus kepada Quantum Realm ini, semuanya adalah rencana dari Doctor Doom yang mengutus dia untuk melakukan observasi tempat itu untuk dijadikan sebagai Battle World. Jadi intinya semua Council of Kang itu termasuk Kang versi utama ini tanpa mereka sadari semuanya adalah bagian dari rencana Doctor Doom untuk sebagai bagian hasil penelitian terjun ke lapangan. Dan akhirnya Doctor Doom ini udah mengumpulkan semua data penelitiannya semenjak kejadian di ending WandaVision hingga sekarang. Lalu dia simpulkan setelah itu dia akan bergerak untuk melakukan misi utamanya. Well, kalau ini beneran berarti keputusan MCU untuk mengembalikan RDJ sebagai Doctor Doom itu bukan tanpa alasan, tapi ini akan membuka semua jalan
pengungkapan cerita rahasia selama kejadian di MCU Multiverse Saga yang gak diketahui oleh para fans dan juga para penonton setia. Sehingga kita tahu bagaimanakah motivasinya dan kenapa dia pilih Earth 616 sebagai bentuk target utamanya. Semuanya jadi masuk akal sekarang. Tapi ya, lagi-lagi, ini semuanya hanya sebuah teori liar saja ya. Yang jelas, gue sebagai fans Marvel masih bisa bersenang-senang mengenai soal teorinya. Dan semoga aja mengenai semua plot hole-nya Kang dan juga mengenai Council of Kang juga akan terjawab di filmnya Avengers Doomsday yang Sabtu ini. Tolong ya, please MCU kembalikan Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror. Berhubung ya, aktornya udah nggak ada kasus dan sekarang dia bisa dikembalikan sebagai peran Kang ini untuk menambah sebuah plot hole yang ada pada Loki series dan juga kelanjutan bagi arc-nya Kang di MCU seperti apa. Oke, karena gua nggak mau tiba-tiba Kang ini akan di-cut tanpa alasan. Gua mau ada sebuah plot cerita yang bisa menghubungkannya kepada Doctor Doom di event Secret Wars ataupun di Doomsday mendatang ya, seperti itu. Oke, please MCU notice lah mengenai hal ini. Oke. How many did you call? Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai teori video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa di follow semua sosmed kita seperti Instagram dan juga TikTok ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan kalau kalian ingin join komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.